Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai anak-anak ibu, anak-anak yang soleh dan soleha, sahabat pintar, sahabat Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, apalagi tadi kalian sudah berolahraga, kalian semangat ya olahraganya tadi ya. Dengan itu juga kembali dengan pembelajaran pada kali ini, kalian juga akan semangat ya dalam belajarnya. Nah, pada kali ini kita akan kembali lagi belajar di tema 5. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar di sub 1 ya, pengalaman masa kecil. Kemudian pada minggu ini kita akan belajar di sub tema 2 ya, pengalaman bersama teman ya. Nah, di sini kita akan mempelajari 3 materi ya, materi SBDP, PPKN dan juga materi bahasa Indonesia ya. Nah, kalian siap untuk belajar ya? Nah, kita sudah baca doa ya tadi, dan kemudian kalian juga sudah menyiapkan buku paketnya. Oke, sekarang kalian perhatikan dulu penjelasan ibu berikut ya. Kita sudah mempelajari tentang tempo ya. Kalian masih ingat apa itu tempo? Tempo adalah cepat lambatnya ketukan dalam lagu ya. Itu termasuk seni musik. Di subtema 2 ini kita akan mempelajari tentang seni tari ya. Kita akan meniru gerakan tumbuh-tumbuhan ya dalam tarian. Nah, di sini tiruan gerakan tumbuhan bisa menjadi gerak tari yang indah. Ya, saat meniru gerakan tumbuhan, kaki kita diam di tempat ya, karena kita tahu tumbuh-tumbuhan itu dia tidak bergerak berpindah tempat ya, jadi harus tetap diam di suatu tempat, tidak bergerak ataupun berjalan ya. Nah, di sini hanya tangan dan tubuh kita yang kita gerak-gerakan ya. Kalian bisa lihat di sini di halaman 26 ya, halaman 26 itu ada misalnya di situ ada contoh gerakan ranting melambai ke depan dan ke belakang ya. Posisi kaki kita tetap di tempat, badan kita lurus, kemudian cuma tangan kita yang kita gerak-gerakan, kita lambaikan ke depan dan ke belakang. Nah, kemudian gerakan ranting melambai ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini juga posisi badan kita tetap ya. Cuman tangan kita yang kita taruh di atas ya, kita luruskan ke atas, kemudian kita lambaikan ke kiri dan ke kanan. Nah, kemudian di sini ada lagi gerakan daun berayun. Nah, ketika daun berayun, posisi kita badan kita masih juga tetap tegak ya. Badan kita tetap, cuman kepala saja yang kita goyang-goyangkan ya. Di sini tadi gerakan daun berayun. Kemudian gerakan pohon bertiup angin. Nah, di sini kita lihat lagi. Ketika pohon bertiup angin, semua rantingnya ya. Jadi artinya badan kita juga semuanya digerak-gerakkan, dan tangan kita juga kita gerak-gerakan, kita ayun-ayunkan ya. Nah, di sini sekarang kita muatan bahasa Indonesia ya. Untuk minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang ungkapan pujian. Nah, sekarang kita akan mempelajari atau akan mengenal ungkapan tentang permintaan maaf ya. Di sini bisa kalian perhatikan dulu gambarnya ya. Ada beberapa anak yang sedang bermain ya, dan kemudian bermain bola ya di sini. Kemudian mereka mungkin saja melakukan suatu kesalahan, misalnya ya ketika mengambil bola dengan temannya kesenggol, ataupun mungkin tidak secara sengaja membuat kaki temannya cedera ya. Maka kalian bisa melakukan permintaan maaf ya. Di sini misalnya, maafkan ya, saya tidak sengaja. Nah, seperti itu. Itu merupakan ungkapan permintaan maaf ya. Pengalaman kalian juga, mungkin kalian pernah berlari-larian di sekolah ya, dan kemudian ada teman yang sedang membawa makanan, kemudian kita kesenggol dan makanannya pun tumpah. Nah, mungkin seperti itu kalian juga bisa melakukan permintaan maaf ya. Nah, kesalahan bisa saja terjadi ya tanpa sengaja.
Apabila hal tersebut terjadi, orang yang melakukan kesalahan sebaiknya segera meminta maaf ya. Nah, di buku penanya juga halaman 28 kalian bisa lihat di sini misalnya ya, ada anak yang sedang meminta maaf kepada pamannya. Ya, di sini, "Maaf paman, saya tidak sengaja." Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya ya. Kenapa mereka sampai mengucapkan permintaan maaf ya? Mungkin karena mereka melakukan suatu kesalahan yang tidak disengaja. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Meminta maaf itu harus dilakukan dengan tulus ya, dengan sungguh-sungguh. Nah, tidak terpaksa ya, tapi dengan ikhlas ya, dengan ikhlas. Nah, diucapkannya pun dengan jujur ya, dengan sebenarnya. Nah, kemudian berniat kita tidak akan mengulangi lagi ya, tidak akan melakukannya lagi ya. Nah, kalian pasti mempunyai pengalaman yang ketika bermain dengan teman mungkin melakukan suatu kesalahan ya, dan kemudian setelah melakukan kesalahan pasti kemudian kalian akan mengucapkan permintaan maaf ya. "Maaf, misalnya aku tidak sengaja, buku kamu jatuh. Nah, sekarang aku bantu ya untuk merapikannya kembali." Nah, seperti itu ya. Boleh kita lakukan. Nah, kemudian di sini pelajaran kita tentang muatan PPKN ya. Nah, menyebutkan aturan bermain di rumah. Kalian tahu aturan itu apa saja? Ya, aturan itu adalah suatu yang harus kita patuhi ya. Nah, karena aturan itu, dengan adanya peraturan maka hidup kita akan menjadi lebih teratur ya. Di setiap rumah pasti ada mempunyai peraturan-peraturan ya. Nah, misalnya ya, di sini kita lihat, di sini ada contoh peraturannya ya. Ketika sudah bermain, maka mainan harus dirapikan kembali ya. Dan kemudian ada juga ketika bermain dengan adik, kita harus bermain dengan rukun, jangan sampai membuat adiknya menangis misalnya ya. Nah, kemudian juga ketika di rumah kita juga tidak lupa belajar ya. Nah, kalian tahu ya, itu peraturan-peraturan yang ada di rumah. Misalnya apalagi, ayo, siapa yang tahu? Ya, misalnya ketika bangun tidur harus langsung merapikan tempat tidur. Nah, itu juga peraturannya seperti itu di rumah ya. Nah, mungkin ada juga peraturannya lagi, ketika bangun tidur harus langsung mandi misalnya. Ataupun ketika makan misalnya, kan di situ ada peraturan. Kalian ingat ya, peraturan itu dilakukan agar hidup kita menjadi lebih teratur ya. Nah, di sini untuk pembelajaran 2 sama ya, tentang ungkapan permintaan maaf juga ya di sini, tentang kata-kata ungkapan permintaan maaf ya. Di sini, "Maafkan ya, saya tidak sengaja mematahkan pensilmu." Nah, ini contohnya ya. Kemudian, "Maafkan ya, aku tidak sengaja menabrakmu." Nah, sekarang kalian sudah mengetahui ya, meniru gerakan tumbuhan dalam tarian, dan juga kalian sudah mengetahui tentang aturan bermain di rumah, dan juga kalian sudah mengetahui tentang ungkapan permintaan maaf ya. Nah, kiranya alhamdulillah pembelajaran kita di subtema 2 ini sudah selesai pada hari ini ya. Nanti kita sambung lagi untuk pelajaran matematikanya juga ya, nanti di video selanjutnya. Nah, kiranya cukup sampai di sini dulu pada hari ini. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.